Pak Dirjen, ya sebentar dulu, ya kan, kita tenang-tenang dulu ini. Jadi Pak Ketua, semakin jelas bahwa pidato menteri, bukan kementerian, pidato menteri di hadapan pengusaha tahu tempe itu akan menyelesaikan persoalan yang menjadi kendala itu dalam waktu 200 hari, itu tipu-tipu. Ya benar, 200 menyelesaikan 200 hari dengan import, Pak. Ya betul, betul Ya, Pak Ketua. bukan dengan ditanam, bukan. Padahal persoalan kita, kenapa harga kedelai naik? Karena kebutuhan Cina yang banyak itu kan meningkat, begitu ceritanya yang saya baca-baca dari kementerian, ya kan? Karena kebutuhan Cina menaik sehingga kita itu harus antre dan antri di belakang Cina. Nah, ini kan harus jelas Pak penjelasannya, ya. Sudah kita ingatkan sejak awal ketika COVID ini Pak. COVID ini membuat negara-negara produsen itu menahan produksi pangannya. Hanya 5% yang dikeluarkan di luar negaranya. Nah, karenanya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, mudah-mudahan karena data yang Bapak sampaikan salah, ya, bahwa mari kita jadikan COVID ini sebagai, ya, sarana kita, sebagai momentum kita itu untuk menguatkan, melakukan pemberdayaan petani-petani lokal. Kita meningkatkan produksi dalam negeri kita, ya. Ini kan kita dalam upaya khusus pajale itu kita tuh tidak berimbang Pak, tidak memberikan perhatian yang sama antara padi, jagung dan kedelai. Anggaran padi, jagung meningkat terus, kita malah menurunkan anggaran kedelai kita. Nah terus dengan apa kita mengintervensi petani kita agar mereka tuh bergairah untuk menanam kedelai kembali? Ya, jadi itu Pak soal kedelai saya minta, kalau di paripurna saya bilang saya minta roadmapnya itu, saya minta peta jalannya itu bagaimana kita menjawab persoalan kelangkaan kedelai kita, ya, yang jujur Pak. Ya, sebab kalau apa yang Bapak sampaikan tadi itu tidak mungkin Pak Presiden marah, gitu. Nah sekarang yang jelas-jelas kata kita bekerja, cukup tidak anggarannya, bagaimana caranya Bapak kemudian mengintervensi, menjamin kebutuhan harga masyarakat itu. Nah yang berikutnya soal pupuk, ya, soal pupuk Pak. Ini kan persoalan, ya, bukan tadi kedelai, sekarang keledai saja itu. Keledai itu tidak mau terjerembab dalam lubang yang sama. Ini persoalan kita tiap hari, tiap tahun tidak ada perubahan, pimpinan. Makanya Masna. Ya, Masna wasulah sawaruba. Itu Pak Ketua. Nah jadi soal pupuk ini gimana Pak? Terima kasih Pak Dirjen PSP sudah memberikan respon cepat ketika kasus, saya menyampaikan kasus kemarin Pak Pimpinan, saya temukan kasus pupuk, saya lengkap datanya, saya kirim ke Pak Dirjen, langsung ditindaklanjuti dengan keluarnya surat edaran dari PT Pupuk itu. Nah tapi kalau terus itu kita kembangkan berdasarkan kasus Pak, kasihan kios pengecer itu yang juga cari hidup. Nah sekarang bagaimana caranya kita itu agar persoalan ini petani sejahtera, ya, agen juga dapat untung di situ, distributor juga untung di situ, pabrik pupuknya juga di situ. Nah, bagaimana kita membuat satu kebijakan agar persoalan pupuk ini tidak berlarut-larut, Pak? Kita menyampaikan pendapat kita kepada masyarakat, kita kirim pidato-pidato kita kepada masyarakat, mereka hanya mengatakan atau teori, Pak. Itu bagus dalam tataran kebijakan, tapi di lapangan kami tidak mendapatkan pupuk. Pupuk masih dicampur antara subsidi dengan non subsidi. Nah apakah kita akan mencabut ini? Itu saya bilang hitung baik-baik. Hitung baik-baik karena biaya produksi kita sekali lagi sangat tinggi di petani kita. Ya, jadi mungkin itu beberapa hal Pak Ketua. Ya kalau tadi misalnya soal kedelai pupuk ini soal bisnis ada kartelnya. Nah ini kira-kira bagaimana kementerian itu agar menghilangkan mafia kartel dalam persoalan pangan ini Pak. Karena rumus pangan itu hanya sederhana Pak, hanya ada 3 aja. Cukup, tersedia, dan terjangkau. Hanya itu rumus pangan. Dari sisi produksi dia cukup, dari distribusi dia merata sehingga ada di mana-mana, dan kemudian masyarakat bisa membelinya terjangkau. Nah terakhir ke Dirjen Peternakan Pak, tadi Bapak menyampaikan soal itu. Nah ini ada pertanyaan dari anggota Poksi 4 di PKS, bagaimana upaya Dirjen untuk melindungi peternak mandiri ayam broiler? Karena tahun 2020 mereka rugi besar Pak akibat regulasi yang bebas terhadap stok GPS-nya. Karena kejadian ini tidak terjadi di industri besar.
dia hanya terjadi kerugian itu di petani-petani peternak-peternak kecil mandiri itu. Nah, ketika dia tidak diberikan batasan, maka kemudian produksinya membeludak, kemudian ada pemusnahan massal di tingkat peternak. Nah, kira-kira gimana cara kita menyelesaikan persoalan ini? Jadi itu Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.